cash tersendat, bisnis terhambat. Tapi kalau cash berlimpah, kira-kira berkah atau musibah? Iya, kalau cashnya nggak ada, udah pastilah bisnis susah. Tapi kalau cashnya berlimpah, itu bisa jadi masalah. Kasus tadi, ya, duit dari duit dari ICF, duit dari FCF, duit dari OCF masa depan. Ini ada OCF masa depan, ada OCF masa lalu. Duit-duit yang seperti itu bisa jadi musibah, bisa jadi masalah kalau kita tidak bisa mengidentifikasi dari mana sumbernya dan untuk kepentingan apa duit itu masuk ke perusahaan kita. Wah, yang penting dapat duit masuk banyak, nggak peduli dari mana, itu bahaya. Ya, jadi cash berlimpah itu belum tentu berkah kalau kita nggak tahu dari mana sumbernya dan untuk apa duit itu datang ke tempat kita. Kan nggak ujuk-ujuk ada tuyul nganterin duit gitu, Pak permisi Pak, ini duit Bapak gitu kan, nggak. Pasti duit masuk, terjadi debit pada kas, kreditnya itu lari kemana? Nah, kredit lari kemana itulah yang menentukan kita bisa mendefinisikan duit itu akan tergunakan untuk apa di masa yang akan datang. Cash adalah tanpa darah kita akan susah. Tapi kalau darahnya nggak mengalir, kira-kira susah nggak? Stroke. Gitu ya. Jadi duit kalau nggak dialirkan, stroke. Alirkan bisnis. Maka yang dibahas selalu cash flow. Mana tadi ya? Jadi cash ya. Cash flow. Kita ngomongin cash flow. Cash flow itu berarti aliran uang. Bukan uang yang diam, tapi aliran uang. Cash adalah pelumas. Karena dia sebenarnya membuat ability to perform untuk bisnis kita. Maka kendalikan cash dengan 4 cara minimal, gitu ya. 4 cara minimal dan semuanya sudah ada di worksheet, tinggal dikerjakan. Yang pertama adalah dengan memperhatikan common size. Berarti kita harus memperhatikan bagaimana komposisi antara kas kita dengan total aktiva kita dari waktu ke waktu. Kalau kita komparasikan dengan sensor bisnis, kita bikin jadi begini Pak. Sensor bisnis itu saya minimal 3 area. Saya kalau bikin sensor bisnis minimal 3 area, Bapak Ibu boleh bikin lebih dari 3. Ini zona aman. Ini ya. Ini zona aman. Ini zona waspada. Ini zona waspada. Nah, lalu kemudian di sensor tersebut kita definisikan. Saya mendefinisikan bahwa cash saya masuk kategori sehat jika proporsinya adalah sebesar-besarnya 20%, sekecil-kecilnya 5%. Nah, saya kayak gini ya. Dari total aset. Sehingga selama duit itu bergerak dari sini, udah biarin aja, biar orang kaya yang ngurus gitu. Kita mikir yang lain, mikir pembukaan outlet baru, mikir macam-macam yang lebih bermanfaat daripada sekedar ngurusin pergerakan duit. Nah, begitu dia menyentuh ke 20, kita udah mulai warning. Wah, ini perusahaan lagi kebanyakan duit. Nggak boleh didiamkan, karena kita harus produktif. Kalau duit kebanyakan, harus dipikirkan gimana caranya agar dia bisa menghasilkan keuntungan. Ya Pak, no itu duit, masuk di jarno diam aja. Sehingga ada batas atasnya. Nah, ini udah di atas nih. Harus dipikirkan ya apa caranya supaya jadi untung. Duit yang ada, bagaimana caranya bisa menjadi untung. Mikir. Atau sebaliknya, gitu. Waduh, sudah 5%. Hati-hati. Nah, biasanya kalau saya dengan sensor seperti ini, maka zona waspada ini adalah zona supervisi. Sebagai penanggung jawab utama, begitu masuk waspada, supervisi. Gimana? Ada apa? Gimana? Butuh bantuan apa? Butuh seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu mau
bisa menambahkan zona di atasnya. Di sini zona bahaya. Zona bahaya. Misalnya di sini 2%. Gitu ya. Di sini 30%. Loh, duit tambah banyak kok bahaya? Iya bahaya. Duitnya nggak kepake, berarti kan bahaya. Orang tujuannya kita bisa untung sebanyak-banyaknya, kok duitnya dibiarin segitu. Ngapain aja itu pegawai gitu kan? Sampai duitnya numpuk segitu banyaknya. Nggak boleh, duit banyak-banyak nggak boleh. Maka kita bikin ini. Kalau ada duit berlimpah, maka ya apa caranya supaya jadi keuntungan. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah di masjid tadi, kalau ada duit berlimpah di kas masjid, berarti DKM-nya tidur. Kalau ada duit berlimpah di perusahaan kita, berarti manajer operationnya tidur. Ngapain aja ada duit segini banyak kok gak diapa-apain gitu. Padahal kita lagi butuh profit sebesar-besarnya supaya ROE-nya sebanyak-banyaknya. Kok ada duit segini banyak dianggurin? Nah, jadi cara berpikirnya ke sana. Gitu ya. Kalau di sini aman berarti autopilot. Kalau di sini supervisi, di sini supervisi, di sini take over. Di sini take over. Take control, gitu ya. Udah, duduk dulu. Sini biar kayak main gitu. Tambah kacau gitu kan. Langsung investasi. Cabut investasi. Aduh kok tambah kacau Kak. Iya ya, wis apa wae. Nah, kalau kita lebih ngerti dari tim kita kan, kita bisa ambil berbagai kebijakan. Kalau kita lebih pinter, kalau enggak, minimal supervisi tapi dipantengin. Ayo Rek, ya Rek, diskusi sama tim finance kita. Apa masukannya? Apa pendapatnya? Bagaimana? Kira-kira solusinya bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Data-data yang dihadirkan coba masukkan. Barangkali ada penjualan yang permintaan nggak terpenuhi sehingga kita bisa order. Ini masih bisa diberikan apa? Ada supplier seperti apa? Nah, di sini mengajukan omongan-omongan seperti ini sehingga duit bisa kembali di bawah 20%. Kalau angka yang kita definisikan adalah angka ini. Kalau angkanya lebih tinggi lagi, ya tidak apa-apa. Kan ini hak prerogatif dari pemegang kekuasaan tertinggi perusahaan. Mau menentukan angkanya di angka berapa. Biasanya ini bisa kita adjust. Ternyata 20 ini kakean ya, duit nganggur. Asetnya 1 miliar berarti duit 200 juta yang nganggur. 200 juta nganggur ini cek bodoh nih tim operationnya gitu kan. Gawe apa kan bisa. Beli ini, beli itu dan segala macam. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini bisa di-adjust, tidak harus mutlak seperti ini. Dan ini berjalan dengan seiring penguasaan kita makin ahli, kita bisa makin ininya makin kecil. Kira-kira seperti itu.